Baik sahabat semua, saya kedatangan tamu-tamu saya, orang-orang mulia ya, yang mau berkunjung ke tempat saya, mau bersilaturahmi. Ya, oke, perkenalkan yang di ujung Pak Abu. Saya Pak Abu Siri, saya lahir di Batu Jajar, Bandung. Saya sekarang berada di tinggal di Purwakarta, perbatasan Gunung Hijau. Kalau saya Rahmat, saya dari Cipayung, Jakarta Timur. Saya kebetulan kemarin memang udah janji beberapa kali dengan Bang Beni Budaya. Dalam benak saya dulu pernah Pak Abu pengen ke Bang Beni Budaya ini, tahunya kan padepokannya di sana di Sumatera. Iya. Ternyata alhamdulillah ini bisa ketemu deket di Bogor gitu. Ya saya alhamdulillah bisa ketemu silaturahim, bisa diterima di sini sama Pak Abu Siri. Itu saja perkenalan saya. Oke, Pak Pak Asep. Nama saya Asep Sudi dari Ciampea, Pinangni, Ujung Jengkol. Ada istilah orang barat itu loa ya. Jadi begini, suatu ketika saya punya teman, dia sangat suka angka 17. Betul nggak suka, akhirnya rumah makannya juga dikasih nama rumah makan 17 provinsi. Saya suka nomor 17. Nah, kan jadi terhubung. Jadi karena kesukanya itu akhirnya dia setiap pergi kemana dapat nomor pesawat 17, dapat ini 17. Akhirnya dia bertanya sama saya terangkan angka 17 itu. Dan kebetulan saya juga suka angka 17, ya toh? Dan sebenarnya memang sudah menjadi hukum alam ketika kita menyukai sesuatu, dan siapa saja yang suka sesuatu itu dia akan terhubung. Walau dari daerah yang berbeda. Seperti Pak Asep tadi mengatakan pemahamannya Bogor tadi kan. Walaupun saya orang Sumatera, ya ternyata ketemunya di Bogor ini. 17 sama 71 beda. Jadi begini, bisa tidak kita bedakan, tapi intinya adalah 8. Nah, kita bahas angka 17 ya, karena Pak Asep suka angka 17. Sekarang saya bertanya sama Pak Asep, Pak Abu, sama Pak Rahmat. Al-Quran berapa ayat? 666. Ya, berapa ayat? 6.666 ayat. Berapa ayat? 6.600. Nah, jadi sahabat, syarat sebagai mukmin adalah alif lam mim. Jadi dalam Al-Quran disebut hanya Allah yang tahu maknanya kan. Oke? Nah, sebenarnya di ayat-ayat setelahnya juga diberitahu hanya orang-orang tertentu yang mengetahui maknanya. Ya. Tapi kita tidak harus berpanjang-panjang. Alif lam mim, dalam kajian kita tasawuf, alif adalah Allah, Ya. lam adalah Jibril, mim adalah Muhammad. Di situ ilmu datang. Jadi alif lam mim itu jika digabung menjadi ilmi atau ilmu. Paham? Jadi ilmu adalah pengetahuan. Jadi kenapa dalam Al-Quran disebut hanya Allah yang tahu? Karena memang dirahasiakan. Hanya orang-orang yang dibuka oleh Allah intelektualnya akan memahami maknanya. Itu semua dari Allah. Itu sebabnya alif dalam kita tasawuf dihakikatkan kepada Allah, lam kepada Jibril, Muhammad, mim kepada Muhammad. Jadi yang ilmu itu adalah datang dari Allah, disampaikan oleh Jibril, diterima oleh Muhammad sampai kepada kita ini. Lalu selanjutnya, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah kitab ini menjadi petunjuk bagi orang takwa. Nah, barusan Pak Rahmat menyebut 6.666. Pak Asep juga, Pak Abu juga. Syarat menjadi mukmin adalah dia tidak boleh percaya informasi apapun sebelum dia kaji, dia perhitungkan dan diamati. Nah, nanti sepulang di sini tugas masing-masing adalah menghitung ayat. Ayat Al-Quran bukan 6.666 angka. Ayat Al-Quran semuanya berjumlah 6.236 ayat. 62 ya 6236 6.236 ayat. 6236. 636. Iya. Jadi bukan 6.666. Nanti soal kurang dulu ya. Nah,
bagi kita untuk mengamalkan Al-Quran yang berisi ayat 6236 ini adalah dengan menjalankan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu berjumlah berapa? 17 rakaat. Jadi ketika kita mengamalkan Al-Quran, terjawab dengan 17 rakaat sehari semalam yang wajib. Angka 17 digabungkan 1 tambah 7 sama dengan 8. Dan Islam itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Mana semesta alam itu? 8 penjuru angin. Jadi Asta berasta ya. ya. Jadi sebagai kita mukmin ini, kita harus membawa diri sehingga menjadi Islam rahmat bagi semesta alam. Jadi bagi sama siapapun kita tidak mempertentangkan perbedaan. Pokoknya rahmat, ya, rahmat. Agamanya orang lain kita buat rahmat, yang akhirnya nanti dia tertarik masuk agama kita. Dengan perilaku kita, dengan adab kita. Orang di luar Islam dia tidak akan tahu Islam itu seperti apa. Dia hanya tahu, oh Beni Budaya itu Islam. Ketika dia lihat Beni Budaya itu ngomongnya kasar, oh Islam kasar. Paham? Jadi maknanya kita sebagai orang Islam wajib mempunyai syiar. Syiar mana? Perilaku kita. Karena orang di luar Islam tidak tahu Islam itu seperti apa. Nah, tanggung jawab kita lah syiar yang benar, sehingga memang menjadi rahmat bagi semesta alam. Baginda Nabi kan mengatakan bahwa nanti Islam itu akan terpecah menjadi beberapa golongan, tapi hanya satu yang benar kan? Iya betul. Tapi dari masing-masing itu menganggap dia benar, ya toh? Ya. Dan dari masing-masing menganggap dia mengikut ahli sunnah wal jamaah. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut Pak Abu yang benar itu yang mana? Gini kan, tadi balik ya, kalau Arab itu 3 ya, A, I, U. Ya, kalau Indonesia tuh A, I, U, E, O. Itu 5. Balik tadi saya ngaji Quran angin pisan ngapinane, wis ngapi angin pisan ngelakonane, wis ngelakonane angin pisan ikhlasnya ya. Nah, perjalanan itu kan perlu proses. Yang tadi 73 golongan hanya satu yang selamat ya. Kebenaran itu milik satu ya, milik Allah ya. Semua orang itu diperebutkan ke semua orang. Jadi kadang-kadang orang tadi ada yang langsung dengan dirinya langsung ke Khalik. Jadi dia proses dia dalam perjalanan. Proses dalam perjalanan yang langsung ke Khalik. Yang kedua ada orang prosesnya belajar. Belajar itu tergantung yang dia pelajari. Ada terbentuk. Tapi kalau orang pegangannya dari sana, dari Adam ke sini pegang terus, itu pasti harus tahu zaman berjaman. Zaman berjaman itu tali Allah nggak akan putus. Tidak putus ya. Jadi janji Allah kan bahwa tali Allah itu tidak akan putus. Tapi secara hakikat orang itu tergantung orang mengajinya langsung ke hakikat atau langsung syariat. Pegangan syariat. Dan dari perkembangan itu orang berkreasi dengan dirinya sendiri ya, gitu kan, dengan kreasinya sendiri. Kreasinya kadang-kadang orang itu diciptakan sama Allah, bahkan ada yang berbalik, yaitu dia menciptakan Allahnya sendiri, Tuhannya sendiri dengan kreasinya. Kenapa jadi 73 golongan atau apa itu? Karena Rasulullah udah tahu rasanya, rasa orang itu pinternya kayak apa, gitu. Sehingga dia 73 golongan itu, semua juga itu umatku. Kenapa yang satu itu selamat? Selamat itu ya itu tadi, ada banyak orang yang ma'rifatullah tapi tidak ma'rifat Rasul. Jadi yang tidak pegang, ada yang pegang dua-duanya, Allah sama Rasulnya, ada yang pegang Allahnya doang lah. Nah, petunjuk yang di daratnya mah tidak. Jadi menurut saya kalau secara syariat ya kebanyakan orang ya, biarpun dia nggak ahli, kalau secara syariat ya ahli syariat gitu kan, ya kebanyakan jarang lah berjamaah kan. Kalau berjamaah tuh berkumpul ya, berkumpul. Kalau saya sholat, misalkan sholat maghrib, itu mah berarti orang berjamaah kan, berarti ahli fardu berjamaah ya. Kalau sunat misalkan qobla itu berjamaah gitu kan.
disamakan nikah bareng atau gitu ya, pengertian kalau dasarnya mah. Nah, gitu kan. Tapi itu tergantung orang, nggak bisa kita itu mengukur ya. Oke. Dikukur, gitu ngaku sendiri. Yang penting yang menilai Allah dan Rasulnya. Betul. Tapi karena memang jelas Baginda mengatakan hanya satu yang benar, Ya. pertanyaannya satu yang benar itu mana? Satu benar itu yang benar menurut Allah, Rasulnya. Oke, sekarang dengar apa yang saya sampaikan. Ya, satu yang benar itu yang mana? Saya buat ilustrasi saja. Kita kumpulkan yang terserak, kita bentuk menjadi bentuk yang utuh, seperti menyusun puzzle itu, akhirnya menjadi bentuk utuh satu yang benar. Ya, akhirnya ketika Pak Rahmat belajar sama kita belajar sama Pak Abu, ada yang kekurangan Pak Rahmat terima, di sayanya ada. Begitu juga di sininya ada. Jadi itu mesti kita kumpulkan, itu yang menjadi satu yang benar. Kadang kan gini, ada kan bahasa namanya kan syariat zakat tarekat bekerja. Kadang-kadang kan Itu jalan, Nah, itu jalan, Ya. itu beda. Itu adalah kalau tadi kan pembahasan kita Islam yang benar, tapi kalau itu jalan. saya bilang yang punya kebenaran itu kan satu. Wah. Selama dia bertanya sama yang satu dan dia belum ada ucap lihat takabur kesingkiran nasib pemerusak pangkat jadi hina, mungkin dia akan menemukan ketidaktahuan dia, ditanyakan lagi sama yang punya tahu, pasti ada repot kadang-kadang karena dia basicnya belajar dari sini atau dari mana, sehingga dia tidak ditanyakan, itu akan bergelut di kepalanya sehingga tidak menemukan, sehingga jadi mental lah bahasa orang, buntu dalam pengetahuannya itu aja. Ada air yang udah takdirnya suci seperti atau apa, tapi tidak bisa menyucikan. Nah, tidak bisa untuk berwudu. Tapi kalau air jam-jam udah suci bisa menyucikan. Nah, Rasulullah itu basaron nakal basar bahwa kayak putih wainal hajar, jadi batu di atas Satu permata di atas permata. jadi biarpun satu itu mesti jadi rujukan semua. Kan itu apa katanya beragama harus menyeluruh ya. Iya. Kan jadi ada orang yang paham agama ibarat melihat si ekor gajah yang cuma paham buntutnya. Dia bener tuh. Dia benar. Gajah tuh buntutnya begini. Dia benar, dia Benar tidak itu. salah. Yang satu lagi cerita kepalanya. Wah, Gajah itu begini. itulah yang disebut tadi ya. Betul. Akhirnya Kadang gitu. kita kumpulkan dia ke semuanya kan. Satu perutnya. Nah, Gajah itu bukan palanya begini, pintar bukan ya, Pak begini, Ahmad. kakinya begini. Padahal itunya benar semua. Benar Cuma semua. karena tidak menyeluruh. Karena tidak membentuk puzzle yang utuh. Ya, sehingga terlihat seperti sebuah perbedaan yang Berbeda. salah. Padahal itu Sama. yang ini buntutnya ya benar. Ah, Jadi jadi kepalanya ya benar juga begini kan. benar. Yang ini perutnya begini, ya ini benar juga begini. Jadi itulah yang Makanya disebut. beragama itu harus menyeluruh katanya gitu. Itulah. Jangan separoh-separoh. Itulah yang disebut. Nah, itulah yang disebut memahami Apa sebenarnya itu yang menyeluruh. apa itu. Apa Jadi, menyeluruh. Kita yang di ujung itu memang harus mau tidak mau memang kita kumpulkan. Tapi kebanyakan orang begini kan, merubah kebiasaan orang itu kan sulit, apalagi merubah kebiasaan diri sendiri. Kebanyakan kan orang anu anak ya, Ya. bahwa dia itu pengemban tugas atau amanah, tapi karena tadi urusannya ya kata wanita, harta, ilmu ya, kelebihan ilmu, sehingga ya tadi orang itu bodoh, pinter, cerdik, gitu kan, cerdas, licik, taktis gitu. Saya bilang ke Pak Ahmad atau yang dekat-dekat saya, nggak usah pinter-pinter, yang penting kalau bodoh ya ngerti, kalau pinter ya ngerti, udah cukup dari ngerti belajar bener itu aja. Betul. Jadi sebenarnya yang penting kesimpulan itu adalah dimulai dari diri sendiri. Sehingga kita tidak perlu membicarakan orang. Merubah orang tidak bisa. Tapi kalau kita menjadi pribadi yang akhirnya orang contoh ini kayaknya betul-betul gambaran Islam ya. Kan gini, kalau setan itu berbicara kan dia profesinya ya, menggoda atau apa kan. Iya. Termasuk kalau Rasulullah SAW juga itu profesinya ya, ngasih nasihat atau apa ya, membimbing, tapi tetap hidayah dari Allah. Kadang-kadang orang
memaksakan kehendak kepada orang, karena tetap celaka atau selamat itu yang memutuskan tetap Orangnya nggak orangnya boleh selamat. pemaksaan. Makanya nggak boleh pemaksaan. Kalau Pak Asep kan tadinya dapat dari sini, nah, mau dipertanyakan ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, kalau ingin belajar ngaji sang kiai ya, nah, kalau ingin belajar ilmu ya sama ulama, Iya. ya kalau ingin sugi ya ke Gunung Kawi. Ya. Kalau ingin selamat, ayo kita bareng-bareng ya. Imam Bodo, Mamum Bodo, ya kita sama-sama belajar. Iya. Nah, kalau tadi kan saya bilang sedikit ya Pak Raja, kalau yang tadi ini Pak Beni itu namanya keterangan. Di sini, nih namanya keterangan. Ini di bawah itu namanya keterangan Pak. Kalau ini di bawah lampu itu namanya terang. Kalau lampunya yang punya terang, tapi yang bikin lampu yang maha terang. Kadang-kadang orang ini kan ilmu. Pertama kan lilin pelita ilmu. Ya. Ada habisnya Pak. Ada Asep, ada habisnya. Sumbunya habis atau itunya habis. Ya. Yang kedua obor pelita. Itu ada bensinnya habis atau apa, minyaknya habis atau apa. Terus kesana lagi bulan. Siang malam ada, siang nggak ada, bintang, terus matahari. Kadang-kadang orang nggak paham Pak. Ini di siang hari ini ada matahari, bawa-bawa pelita. Mau Pak Asep bener apa enggak? Ya. 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 Itu kan di langit ada matahari menyinari. Ya. Di bumi ada para nabi. Kadang-kadang orang itu patokan itunya dihilangkan, pancaran cahayanya. Nah, orang bertingkat kadang-kadang ngaji cahaya tapi matanya ditutup kira-kira. Lihat nggak saya? Nggak Nggak ketemu dia. mobil 5 meter ya, dia bisa berjalan dengan ilmunya 5 meter, Ya. tapi dia keyakinan berjalan terus nyampe sama tujuan. Nah, cuman tadi kalau pun itu berguna, ya, itu lampu itu namanya pelita ilmu. Ya. Nah, tapi kalau Pasep punya mobil itu punya lampu kan terang kayak baterai, nah gitu kan, punya baterai. Itu kalau di siang hari ini mobil lampunya dinyalain bagus apa enggak? Ya. Enggak. Yang kedua, kalau Pasep itu udah terang punya baterai, takutnya sama gelap. Ya. Ya udah. Ciri-cirinya orang punya terang nggak takut gelap. Tapi kalau ingin orang cari terang, itu diamnya di gelap biar terang kelihatannya. Ya, terang itu hanya kelihatan jelas ketika gelap. Itu yang gelap. Kalau pengen jelas terang dulu gelapin dulu semuanya. Iya. Jadi gitu. Tapi kita harus nampung dari pasaran awal ini orang spiritual ini bilang apa? Ini apa? Praktisi gitu kan. Kalau ini kan terbalik ya. Kita kan tadinya mau nampung mau dikosongin dulu, tapi Pak Beni ceritanya kan tadi yang tidak ketahuan saya sebenarnya ilmunya Pak Beni ini apa sebetulnya? Kawin budaya. Ilmunya apa? Bapak itu perguruannya Pancasuci. Pancasuci. Itu bergerak dari apa itu Pak? Ya persilatan. Persilatan gitu. Sedangkan saya punya kunci apa Pak Mas? Ini kan bapak ini bapaknya Pak Rahmat itu seorang jawara ya. Nah, saya cuma dikasih kunci gini, Pak. Manusia itu nggak ada yang jago kata saya. Ada juga yang jago itu ayam jago. Ya, kalau ayam jago nasibnya dipotong. Iya. Gitu kan. Betul. Itu proses sama bapaknya Pak Rahmat berapa tahun Pak? Ya, Saya nggak ngikut ya. 3 tahun ada. 3 tahun. 3 tahun. Hebat Pak. Kalau Pak Beni kan ada bang, ada abang Beni, ada Pak Beni itu mas. Ini guru besar. Saya ada yang manggil saya Om, ada yang manggil Mak Ben. Kalau orang Minang itu paman itu kan Mak. Yang manggil Mak Ben, ada yang manggil Bapak, ada yang manggil Ayah Anda. Maksudnya saya bebasin. Semuanya saya bebasin. Ke murid saya juga, murid saya ada yang manggil saya Om, ada yang manggil Mak Ben, ada yang manggil Abang, ada yang manggil Gurunda. Wah, bisa. Nyamannya mereka apa? Oke, baik sahabat semua. Demikianlah bincang-bincang santai kami. Ya, dari perbincangan ini semoga kami di sini mendapat hikmah dan kami juga berharap sahabat semua juga seperti itu. Jika ada perkataan kami yang benar itu berasal dari Allah. Jika ada salah-salah kami itu atas kebodohan kami. Mohon maaf.
sukses bagi sahabat dan kami semua di sini, sukses bagi negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.